Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, Jumat 13 Desember 2024, peringatan Santa Lucia Perawan dan Martir. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam pengalaman harian, sangat tidak mengenakan kalau kita melakukan sesuatu untuk orang lain, tapi orang cuek, tidak peduli, tidak memberi perhatian. Misalnya sebagai guru atau dosen, kita sedang mengajar, tapi siswa-siswinya sibuk bercerita dan tidak fokus mendengarkan pengajaran. Atau seorang bapak yang mengajak anaknya ngobrol, tapi si anak hanya sibuk dengan HP-nya. Pasti keadaan seperti itu sangat tidak menyenangkan, sangat tidak mengenakan. Kurang lebih, gambaran seperti itu juga yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi pada masa itu. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Begitu, Yesus menggambarkan sikap kebanyakan orang Yahudi pada zamannya terhadap karya baik dan warta keselamatan yang sedang terjadi di tengah mereka, serta seruan pertobatan yang dikumandangkan oleh Yohanes Pembaptis. Banyak orang Yahudi, terlebih orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, memandang diri lebih saleh, lebih bijaksana, dan memandang rendah para pungut cukai dan para pendosa. Mereka pun merasa tidak membutuhkan pertobatan, tidak perlu mendengar orang lain. Karena itu mereka cenderung menutup diri terhadap Yesus dan Yohanes Pembaptis. Hati mereka tidak tergerak, mereka diam, mereka bersikap acuh tak acuh atas apa yang mereka lihat dan dengar. Hati mereka bagaikan batu keras yang tidak mampu bereaksi dan bersaksi. Bahkan mereka terlalu naif dan cepat menilai Yesus dan Yohanes Pembaptis. Mereka mencap Yohanes Pembaptis sebagai orang yang kerasukan setan hanya karena dia berpuasa, tidak makan dan minum. Demikian pula dengan Yesus, sang anak Mesia, sang anak manusia, sang Mesias. Mereka mencapnya sebagai seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Saudari dan saudara yang terkasih, di akhir bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Artinya apa? Artinya, seluruh pewartaan Yesus, karya-karya Yesus, tindakan-tindakannya menjadi pembenaran atau memperlihatkan dengan sesungguhnya hikmat Allah, kehendak Allah bagi manusia. Melalui karya Yesus, melalui perhatian, melalui pengorbanan dan cintanya kepada manusia, terlebih kepada mereka yang kecil, yang menderita, yang berdosa, demi keselamatan manusia, menjadi nyatalah hikmat Allah bagi manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, lewat bacaan ini kita belajar untuk pertama, lebih berani membuka hati bagi karya baik Tuhan yang terjadi di sekitar kita. Kedua, kita belajar untuk tidak cepat mencap negatif kepada orang lain. Ketiga, kita belajar untuk semakin berani menanggapi seruan pertobatan dalam hidup kita sehari-hari. Memang dalam kehidupan kita sehari-hari bisa saja kita bukan mencap orang lain, tapi kita dicap negatif oleh orang yang ada di sekitar kita. Seperti yang dialami oleh Yesus dan Yohanes Pembaptis. Mungkin orang sekitar kita mencap kita sebagai orang sombong, orang cuek, kurang sabar, malas, egois. Bisa juga orang memfitnah kita, orang bisa mempersalahkan kita, atau menjatuhkan martabat kita, menjelek-jelekkan nama baik kita. Apakah pandangan orang, cap orang terhadap diri kita benar atau salah? Pada akhirnya, sikap dan cara hidup kitalah yang akan memberi pembuktiannya. Apakah kita orang baik atau jahat? Apakah kita orang jujur atau penipu? Apakah kita orang rendah hati atau sombong? Peduli atau egois? Kita sendiri yang harus membuktikannya melalui cara hidup kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, kita saat ini ada dalam masa Advent. Dan masa Advent adalah kesempatan bagi kita untuk lebih memaknai hidup yang kita jalani.
Nah, masa Advent adalah kesempatan untuk mengikis kecenderungan untuk mencap negatif orang lain, kecenderungan mempersalahkan sesama, kecenderungan untuk bersikap egois dan kurang peduli terhadap sesama. Masa Advent adalah kesempatan untuk menebarkan kebaikan, menebarkan kasih dan keadilan. Jangan keraskan hati kita, karena berbahagialah orang yang mau bertobat dan mau hidup menurut hikmat dan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua.